warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Makassar akan melakukan wawancara dengan Kakak Ririn selaku HRD Gasonetika. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri dengan kedudukan. Pertama itu saya sendiri dari Pati, kedua ada mereka, yang ketiga ada Adina Sengke, yang keempat ada Rizky, dan yang kelima ada Alda Alir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Makassar. Saat ini kami bermaksud untuk mewawancarai salah satu HRD dari Lazuna Chicken di cabang Makassar. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Kakak, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Ririn Nurfadilah, biasa dipanggil Ririn. Jadi long time no see sama adik-adik ya. Jadi ada yang masih ingat ya, kita ketemu 2 tahun yang lalu, Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang saya masih bekerja di Lazuna Chicken. Hanya saja memang yang berbeda itu adalah apa ya, dulu mungkin saya cuma 1-2 orang ya untuk di tim HR. Alhamdulillah sekarang itu saya sudah punya 4 tim. Alhamdulillah dengan saat ini jumlah SDM sudah 250-an ya, dengan alhamdulillah beberapa cabang. Jadi 2 tahun sebelumnya ya kita bertemu, dan sekarang juga berdinamika, dan saya yakin teman-teman juga punya dinamikanya masing-masing, struggle-nya masing-masing masih ada ya. Kayak gitu guys. Jadi background pendidikan saya dari S1 Psikologi UNM. Ya, jadi background pendidikan alhamdulillah dari S1 Psikologi UNM, dan sekarang berkarir di bidang Human Resource Development. Jadi alhamdulillah cukup sejalan sih ya. Tapi yang namanya dunia kerja itu guys, ini kita sharing santai aja, santai, jangan ada tegang, oke? Jadi namanya dunia kerja itu apa ya, menurut saya kayak berbeda dengan apa yang dipelajarin selama kuliah. Jadi intinya kalau di dunia kerja itu memang bukan hanya sekedar nilai IQ yang kita butuhkan, bukan sekedar pintar yang kita butuhkan, tapi soft skill yang kita butuhkan. Oke, jadi keshat itu loh ya. Gitu guys. Nanti kalau misalnya ada yang teman-teman mau tanyakan di luar dari tugas-tugasnya teman-teman atau apapun itu, silahkan bertanya. Dan feel free, maksudnya ya nggak usah kayak khawatir, jangan takut. Jangan takut bertanya, jangan takut salah, karena yang saya lihat teman-teman kayak gitu ya, silakan lihat ya. Jadi feel free saja, santai saja. Kak, cabangnya ada di mana saja, Kak? Kan sekarang itu 8 cabang, OTW 9 cabang alhamdulillah. Tadi saya baru-baru di cabang yang insya Allah besok mau dibuka, baru soft opening sih besok yang di Sudiang. Nah jadi sekarang sudah, kalau besok terhitungnya udah 9 kan. Jadi ada di Talas Salapang, Tamalate, Daeng Tata, apalagi tuh Antang, tahu PK7, Perdos, BTP, Pacarakam, Guaria. Insya Allah nanti next lagi nantilah di Tapi pusatnya itu di mana itu, Kak? pusat Paling maksudnya pertama, kalau yang kayak- paling pertama atau apa office-nya? iya, Office. Kalau office-nya itu di Perintis. Oh, dekat dari situ. Tapi cabang pertamanya di mana? Di Perdos. Perdos. Perumahan dosen di Ya betul. Di PK apa sih, PK8 ya kalau nggak salah, jalan PK8. Pokoknya di dekat Unhas. Nah, dekat Unhas Tamalan Reji juga. Jadi kita tiap hari di mana itu? Saya di Perintis, di office-nya betul kan. Cuma kan kita sebagai cara apa ya guys, nggak hanya duduk di kantor saja, tetapi ya sekali-sekali cek lapangan. Kayak tadi kan kayak cek di mana progresnya. Ya bukan di kita ya, tapi di dapur. Tapi ya teman-teman paham lah ya. Backgroundnya manajemen toh, ya pasti kita paham lah gimana MSDM toh. Nah jadi bukan hanya sekedar tek, kita aja harus make sure di lapangan. Tapi memang frekuensinya tidak sebanyak teman-teman yang manajer operasional, yang kayak memang seringnya ya memang kan mereka core kerjaan itu di outlet kan. Nah kalau kami itu di HR memang ada waktu-waktu tertentu itu harus visit ke cabang ya, untuk make sure SOP berjalan berjalan nggak sesuai dengan prosedur. Job desk-nya dijalanin enggak, mereka paham enggak kebijakan, standar groomingnya gimana. Jadi ibaratnya kayak kalau di sekolah itu kayak guru BK.
kayak gitu. Pengawas juga. Jadi kita bukan di guru yang mengajar langsung, tapi kita ngecek gimana progresnya di kelas A, kelas B. Kak, kalau untuk pertanyaan untuk mengenai tentang ini tuh Kak, mata kuliah yang ini yang kompensasi dan kinerja, bagaimana ini perusahaan Lazuna Kak mengukur kinerjanya nih karyawan-karyawannya? Oke, baik. Jadi bagaimana cara mengukur kinerja ya? Mungkin hal yang perlu diperhatikan dulu toolsnya apa dulu. Karena kan kalau kita berbicara tentang sependek yang saya tahu ya teman-teman dari training ataupun experience teman-teman juga melakukan performance management atau pengelolaan kinerja itu kan kita membutuhkan tools ya. Nah tools untuk mengukur kinerja itu kan banyak. Nah setiap company itu ya pakai, kita nggak bisa juga menyalahkan ataupun kayak ini yang sudah paling tepat ini pengukuran kinerjanya, tapi beda-beda. Jadi memang disesuaikan lagi ke kondisi perusahaan tersebut. Tapi yang banyak perusahaan gunakan itu memang menggunakan KPI. Apa itu Kak? Key Performance Indicator. Jadi KPI itu adalah salah satu tools pengukuran kinerja karyawan. Nah biasanya ada juga sih kayak OKR ya, Objective Key Result. Jadi OKR itu juga salah satu tools. Jadi teman-teman bisa googling bentar apa sih tools pengelolaan kinerja, itu banyak sekali. Tapi yang familiar digunakan di perusahaan-perusahaan itu ada KPI, ada OKR. Jadi memang tergantung dari kebutuhan. Nah kalau saya di Lazuna alhamdulillah saat ini memang proyeknya adalah merapikan tools pengukuran kinerja, dan yang kami gunakan itu adalah KPI. Jadi itu toolsnya. Nah gimana cara menggunakannya? Jadi memang beda-beda ranahnya. Kayak misal saya kasih sampel saja ya, in case-nya misalnya di outlet kita menggunakan KPI. Nah di outlet itu kan ada banyak kru guys, ada kru, di atasnya kru itu ada leader. Nah jadi KPI itu akan dinilai oleh leadernya. Jadi leader yang menilai kru yang di bawahnya. Jadi kalau dari struktur itu ibaratnya kayak dia langsung menilai bawahan langsungnya. Jadi kalau leader ada lagi yang nilai, siapa yang nilai? Supervisornya. Supervisor ada lagi yang nilai, siapa yang nilai? Manajernya. Kayak gitu. Jadi memang kayak apa ya, tangga. Betul. Jadi untuk mengukur kinerja itu memang ada timingnya teman-teman. Timingnya gimana Kak? Ya tergantung company-nya lagi. Jadi ada company yang menggunakan kuartal bahkan teman-teman yang per 3 bulan, ada yang per semester, ada yang tahunan. Nah tapi kalau kami di Lazuna itu pakainya yang bulanan. Kenapa bulanan Kak? Karena memang kalau di kru itu kan challenge-nya banyak ya, kayak isunya banyak, problemsnya banyak. Sangat beda itu challenge-nya ketika kita mengelola orang-orang di operasional dengan orang-orang di back office. Di back office kan ya saya tidak meng-underestimate teman-teman di operasional ya, tapi ya honestly memang secara kemampuan, secara pemahaman ya pasti di office itu jauh lebih paham dibanding dengan teman-teman di operasional. Di operasional tuh kayak memang apa ya, kayak anak TK gitu dalam mengukur kinerja seperti itu. Bisa dimengerti guys? Atau Jadi setiap bulan itu kayak ada evaluasi. That's true. Setiap bulan ada evaluasi. Cuma memang kalau di company itu kita harus mengikut yang namanya jalur koordinasi. Jadi tidak hanya asal manajer langsung turun ke bawah, tidak bisa. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Jadi yang punya ranah untuk nilai kru siapa ya? Leadernya. Yang punya ranah untuk nilai leader siapa ya? Supervisornya. Jadi setiap bulan itu memang prosesnya seperti itu, secara terus-menerus. Tetapi yang level tertinggi juga punya ranah, punya wewenang untuk menilai ke bawah. Tapi kalau udah manajer yang nilai ke bawah, ibaratnya dia udah dapat kesalahannya di bawah, atau itu jauh lebih fatal lagi. Kenapa ya? Pasti di bawah-bawahnya dikena semua. Ibaratnya kayak kasarnya kayak kok kerja apa? Kenapa ini ada masalah gitu. Jadi Kak, dalam penilaian kinerja dalam langkah, apakah memiliki dampak pada produksi atau kenaikan gaji atau bonus? Iya, jelas. Saya nggak bisa juga mengatakan bahwa di tempat kami sudah sempurna prosesnya teman-teman, karena honestly memang kami masih dalam tahap pertumbuhan, kami dalam tahap perapihan. Tapi alhamdulillah memang first time-nya untuk tahun ini kami goals-nya untuk ke arah situ. Jadi ketika misalnya kita collecting data KPI-nya teman-teman selama setahun, itu kan pasti akan ada data average-nya. Oh jadi data average performance appraisal lah istilahnya, performance appraisal tahunan
itu misalnya skornya sekian nih, misalnya kita ada range let's say yang muda-muda itu ABCD ya, misalnya A yang paling bagus lah, oh ternyata dia nilainya A, terserah ya, ada orang yang mungkin pakai nilai A, ada mungkin orang pakai nilai 100, ya terserah, itu tergantung lagi dari perusahaan. Nah tapi let's say misalnya kita pakai nilai A ya, nah jadi ketika misalnya nilainya A berarti secara penilaian tahunan itu bagus kan. Nah yang pertama dia tuh bisa dapat reward. Jadi selanjutnya reward manajemen atau kayak bonus tahunan gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya A, dia bisa dapat bonus sekali gaji. Atau misalnya kalau dia A+ yang kayak udah di atas melampaui target, dia bisa dapat 2 kali atau 3 kali upah. Seperti itu ya. Jadi memang lagi-lagi tergantung dari si karyawan yang bersangkutan. Nah, terus apakah ada kaitannya dengan kenaikan gaji? Ya jelas harusnya ada, karena ini Mitawa yang membedakan antara orang-orang yang secara performanya itu konsisten baik dengan orang-orang yang memang tidak memperhatikan performanya. Nah ini erat kaitannya juga teman-teman dengan engagementnya karyawan ke company. Karena ketika misalnya karyawan bekerja dan dia merasa bahwa saya tuh berapa tahun nggak kerja begini-begini terus gaji perasaan kok saya selama 1 tahun bagus skor KPI terus apa jina kasihkan ke perusahaan kan. Kalau teman-teman perlu tahu itu mindsetnya karyawan-karyawan terkhusus di operasional, saya lebih menspesifikkan operasional lah, itu lebih ke agak sedikit transaksional sebenarnya, paham ya teman-teman, agak sedikit transaksional. Apa yang saya kerjain apa saya dapat kayak gitu, karena memang mereka ya fokusnya adalah ke kebutuhan primer, paham ya, kebutuhan duit gitu. Terlepas dari saya mau bertumbuh, saya mau berkembang, kayaknya agak sedikit deh persentasenya karyawan di operasional yang berpikir seperti itu, kecuali orang-orang yang di office. Kalau di office kan mungkin saya mau punya karir nih, saya tidak mau hanya staff, saya mau jadi supervisor, saya mau jadi manager, saya mau jadi direkturnya, itu kan sangat memungkinkan terjadi. Tapi kalau orang-orang di operasional ya saya kerja mau dapat uang, kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau berdampak ke gaji itu ya insya Allah, dan tetap pasti prosedurnya tergantung dari gimana penilaian dari manajer. Jadi kalau HR itu bukan HR yang nilai ya teman-teman mindsetnya. Jadi HR itu hanya sebagai mediasi. Jadi HR mensupport departemen yang lain untuk mengkolektingkan nilai KPI-nya. Nah, manajer yang merekomendasikan HR si A ini nilainya sekian. Nah, orang ini saya mau rekomendasikan naik gaji ya. Gimana nih HR untuk range gajinya? Nah itu kami, kalau range gajinya itu seperti ini. Kalau dia nilainya A, dia bisa kenaikannya sekian %. Jadi kita itu memberikan pertimbangan kayak gitu. Jadi ada kesepakatan antara HR dengan manajer user untuk ini orang kenaikan gaji apa tidak. Kenapa manajer ya? Jelas lah toh dia yang nilai ke bawah. Kalau HR apa? HR itu lebih ke mengkonfirmasi, mengapproval, oh iya udah benar, tapi kayaknya ini enggak deh, mana ini data KPI-nya tidak, sebenarnya nggak bisa Pak, nggak bisa Bu. Jadi tetap ada kesepakatan antara dua Mas, tentang kayak terkait gaji, bonus, mungkin bisa dijelaskan sistem pemberian. Sistemnya, oke. Jadi gini deh, sistem pemberian kompensasi di perusahaan itu memang kalau di Lazuna kan, kalau di kami di HR kan memang ada ranah HR Komben, NPM. Jadi kompensasi, benefit, and performance management. Nah, berkaitan sama ini kan tugasnya kalian. Jadi di kompensasi benefit itu memang dia ngatur gaji, di PM itu dia ngatur gimana penilaian kinerjanya berkaitan. Nah, terus untuk sistemnya itu memang bulanan ya pasti ya. Jadi kalau kami itu variabel gajinya itu memang ada upah pokok, ada variabel. Nah, variabel itu apa? Itu tunjangan makan, tunjangan transport, bonus. Kalian kayak lucu-lucu. Nah, jadi fixnya tuh yang fix ya, yang memang pasti akan dia peroleh, dia akan terima. Nah, jadi misal bulan apa ini sekarang, bulan Mei. Nah, jadi bulan Mei itu kita akan hitung gajinya dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Cut off-nya itu setiap akhir bulan. Cut off itu artinya apa ya? Dipotong apa ya, sampai batas akhir dihitung absensi untuk penggajian. Nah, terus nanti dia terima gajinya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi gaji di bulan Mei itu akan diterima di tanggal 5 Juni. Dan proses penggajiannya itu bulanan.
Jadi kami tuh gabungkan antara upah, gaji dengan bonus. Jadi bonus itu gimana Kak? Jadi bonus itu kan bonus itu bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Even dia dapat bisa jadi 100%, bisa 80%, ya tergantung dari skor KPI. Itu gunanya guys, KPI. Jadi KPI itu gunanya adalah untuk memberikan apakah dia dapat bonus sekian atau tidak. Nah, namun sebelum KPI ada namanya bonus general. Jadi bonus general itu maksudnya kayak misalnya tuh, apakah misalnya si di outlet A itu dia capai target nih, misal dia capai target 100%, berarti dia ada bonus sekian yang bisa dibagi. Nah, misalnya ini contoh ya, misalnya nih dapat bonus 700.000, si A dapat bonus 700. Nah, bonus 700.000 itu nggak langsung dikasih ke si A, tapi dilihat dari skor KPI-nya. Jadi kalau skor KPI-nya misalnya bagus, dia bisa dapat full. Tapi kalau misalnya tidak, ya maaf, nggak bisa. Atau misalnya jelek sekali, ya bisa jadi nggak dapat. Itu gunanya KPI yang bisa mengontrol kinerja. Nah, jadi memang KPI itu teman-teman erat kaitannya dengan reward and punishment. Kalau skor KPI-nya bagus dapat reward. Rewardnya apa ya? Bonusnya tinggi. Kalau KPI-nya nggak bagus berarti dia akan dapat punishment. Punishmentnya apa? Nggak dapat bonus. Ketika itu bonus ditetapkan memang atau Kalau untuk sekarang kami kasih range. Jadi ada namanya bonus max setiap cabang. Jadi setiap iya benar. Kenapa beda? Ya iyalah, nggak mungkin kita mau samakan Tamalate sama Perdos. Nggak mungkin kita mau samakan outlet yang besar sama outlet yang kecil. Paham Bapak Ibu? Tergantung penjualannya lagi di Yap. penjualannya. Jadi semakin tinggi tingkat penjualannya semakin tinggi yang dia dapat juga. Cocok. itulah tadi wawancara dari kami dengan dari Latulacikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.